Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis startup, dan pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai definisi dari pengantar bisnis startup, atau definisi dari bisnis startup itu sendiri. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian startup, karakteristik startup, organisasi startup, dan gambaran dari startup. Apa itu startup? Kita sering mendengar perusahaan-perusahaan yang kita sering sebut startup gitu ya. Jadi startup adalah perusahaan baru yang sedang dikembangkan atau belum lama beroperasi. Oleh karena itu, startup sering disebut sebagai perusahaan rintisan. Jadi perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, ya. Ini kita sering sebut dengan perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan rintisan, gitu ya. Karakter dari bisnis startup, pertama adalah usia bisnis kurang dari 3 tahun. Biasanya baru terlihat setelah waktu 3 tahun apakah usahanya dapat berjalan dengan baik atau tidak, ya. Jadi perusahaan baru berdiri dan biasanya mulai dikenal publik atau mulai dikenal oleh publik setelah usia 3 tahun dari perusahaan itu berdiri. Inovasi dan keunikan ide. Ciri khas startup adalah inovasi dan ide-ide segar atau keunikan sesuai dengan keadaan. Ya. Nah, yang biasa disebut perusahaan startup itu biasanya perusahaan yang memang dia punya ciri khas, ya, punya ciri khas dan punya keunikan sehingga langsung terekam dalam memori kita gitu ya, perusahaan-perusahaan yang unik seperti ini ya. Ya sekarang kan sudah banyak ya perusahaan yang kita sebut perusahaan-perusahaan startup. Kenapa dianggap startup? Karena itu tadi sifatnya dia baru berdiri, terus juga kita mungkin baru mengenalnya setelah kurang lebih 3 tahun dia berdiri, dan perusahaan yang sangat mengandalkan teknologi, ya, mengandalkan teknologi sehingga memudahkan kita untuk bertransaksi, untuk beraktivitas gitu ya, dan itu terekam dari memori kita, gitu ya. Jadi perusahaan startup itu biasanya banyak inovasi dan juga ide-ide unik, ya, ide-ide segar dan unik sesuai dengan keadaan. Minim SDM, mengandalkan teknologi, ya, seperti tadi sudah seperti singgung bahwa startup ini benar-benar memanfaatkan teknologi sehingga tidak perlu banyak tenaga SDM-nya gitu. Idealnya mungkin di bawah 20 orang. Bahkan ada yang hanya 3 sampai 5 orang untuk di awal, ya, untuk di awal. Ketika nanti sudah mulai berkembang, ya bisa disesuaikan jumlah SDM-nya berapa. Tapi yang jelas karena ini mengandalkan teknologi, jadi paling nggak lebih rendah jumlah SDM-nya dibanding perusahaan-perusahaan yang konvensional. Struktur organisasinya multitasking, artinya seseorang di startup bisa melakukan beberapa peran sekaligus. Nah, ini juga menjadi ciri khasnya, artinya karena tadi eh, ya karena minimnya SDM ini, tapi juga karena adanya teknologi, akhirnya diharapkan satu orang itu bisa mengcover beberapa pekerjaan secara sekaligus, ya. Makanya disebut sini multitasking gitu ya. Dan semangat idealisme, biasanya sekelompok anak muda dengan membawa idealisme, ya, ini pasti ya. Kondisi ketidakpastian, sedang berkembang dengan pendapatan yang kurang stabil, omset masih fluktuatif, ya. Didominasi oleh teknologi, penggunaan SDM tergantikan oleh teknologi, menggunakan media internet, menggunakan web dan marketplace, dan mudah beradaptasi, ya. Ini jadi startup ini benar-benar memang, ya, kalau di ini kan ininya Gen Z ya, peluangnya Gen Z ya, zamannya Gen Z memang muncul ya, karena memang banyak anak-anak muda didominasi oleh teknologi, didominasi oleh semangat-semangat pembaruan, ya, idealisme, terus juga inovasi. Jadi diharapkan memang banyak anak-anak muda yang fokus atau semangat untuk mendirikan perusahaan-perusahaan baru ini, perusahaan-perusahaan rintisan ini gitu ya, dengan memanfaatkan tadi teknologi. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi, di satu sisi juga meminimalkan SDM, dengan ide dari satu orang dulu aja biasanya sudah bisa langsung jalan dulu nih. Baru nanti mungkin perlu kombinasi dari beberapa orang, ya. Itu gambaran dari startup. Dan ini karakteristik dari bisnis startup itu sendiri. Struktur organisasi startup.
Bisa berbentuk lingkaran jika startup itu hanya dikelola oleh satu founder saja, ya. Jadi bentuknya secara struktur dia berarti tidak ada pembagian nih, karena memang si pendirinya hanya satu yang menjalan. Ya udah yang mengoperate semuanya operasional satu orang itu di startupnya ya. Berbentuk setengah lingkaran yaitu startup yang dikelola oleh dua founder. Berbentuk segitiga untuk startup yang dikelola oleh tiga orang founder. Lalu berbentuk segi empat atau persegi panjang untuk startup yang memiliki tim inti 4 orang. Dan yang kelima adalah bentuk heksagonal atau segi enam dikelola oleh tim inti dengan fungsi dan divisi yang berbeda. Ini biasanya sudah 6 sudah agak perannya sudah mulai ada pembagian yang jelas nih, makanya dibuat fungsi dan divisi yang berbeda. Ya, yang heksagonal ini. Nah, ini gambarannya ya. Contoh organisasi startup ini bentuk heksagonal segi 6 ya. Idealnya semua startup itu memiliki 6 anggota. Ya, idealnya ya, startup itu ada 6 anggota, ada namanya CEO, Chief Executive Officer, ini posisinya paling atas. Di sini dia tipe leader. CEO itu adalah pemimpin utamanya, leadernya, yang memiliki visi dari startup tersebut. Ya. Kedua ada namanya CFO, Chief Finance Officer, yang menghandle masalah keuangan. Chief Technical Officer, ya, di sini ada menghandle masalah produk, technical. Lalu Chief Operation Officer ini yang bertanggung jawab terhadap operasional dari startup tersebut. Chief Sales Officer ini bertanggung jawab terhadap sales, dan Chief Marketing Officer bertanggung jawab terhadap pemasarannya. Jadi kalau sales ini penjualan, ya, ya hampir sama ya. Kalau tapi ini lebih individu, kalau marketing ini timnya, ya. Nah, CEO sebagai seorang pemimpin, penjaga visi dan pencipta budaya perusahaan. Seorang CEO harus bisa menggambarkan sebuah visi yang jelas dalam menyusun strategi apa saja yang diperlukan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Peran CEO sebagai pemimpin dan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada dalam perusahaan dan menjaga semua anggota tim selaras dan bergerak menuju visi yang sama. Tugas seorang CEO merancang dan mengkomunikasikan visi misi perusahaan, merekrut dan memotivasi teamwork, menjalin hubungan bisnis dengan investor, merancang dan mengatur anggaran pembiayaan, dan menentukan strategi bisnis perusahaan. CEO ini adalah leadernya, pimpinan tertinggi ya dalam satu organisasi startup ini ya. Makanya beliau ya disebut leader yang menjaga visi perusahaannya, yang menciptakan budayanya. Biasanya memang ide awalnya pendirian startupnya dari si orang ini, makanya biasanya orang ini langsung ditunjuk sebagai CEO-nya, karena semua sumbernya dari orang ini gitu ya, sumber idenya dari orang ini, sehingga yang tahu rohnya dari perusahaan ini ya dia sebagai CEO-nya. Nanti dia bertugas untuk merancang, mengkomunikasikan visi misi perusahaan, merekrut dan memotivasi teamwork, menjalin hubungan bisnis dengan investor. Nah, ini buat jaringan juga gitu ya. Merancang dan mengatur anggaran pembiayaan dan menentukan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya CFO atau Chief Finance Officer bertugas sebagai penjaga keuangan perusahaan. Nah, ini sudah fokus masalah keuangan sesuai namanya, CFO, Chief Finance Officer, harus mengerti dari mana dan kemana saja uang perusahaan. CFO harus tahu model pendapatan perusahaan, membuat sistem keuangan yang baik dan terkontrol, menyetujui dan mengawasi anggaran biaya untuk 5 divisi lainnya, mengatur persediaan dan mengantisipasi kebutuhan dana di masa yang akan datang. Tugas CFO merancang strategi penggalangan dana, ikut mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan SDM seperti penggajian, perekrutan, dan keputusan akuisisi, serta merumuskan dokumen keuangan serta menyampaikan laporan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, ini udah tanggung jawab CFO, karena Chief Finance Officer pasti tanggung jawabnya dan tugasnya terkait masalah keuangan, yang berhubungan masalah keuangan. Chief Technical Officer atau CTO bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pengembangan produk, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengontrol perubahan atau perbaikan fitur dan memastikan semuanya berfungsi untuk segala jenis platform yang tersedia. CTO harus mengerti dan menguasai tentang desain UX atau UI, manajemen produk dan jaminan kualitas, menggunakan produk dan menguji produk. Tugas CTO memantau dan menyatukan pengembangan produk, memilih dan mengadopsi
dan mengimplementasikan teknologi yang cocok dengan produk yang dikembangkan serta mengelola pengembangan produk. Jadi kalau CTO atau Chief Technical Officer ini terkait yang berhubungan dengan masalah produk, ya, pengembangan produk, pembuatan produknya sampai kombinasi-kombinasi produknya itu tanggung jawab oleh bagian Chief Technical Officer ini. CEO, Chief Operating Officer, bertanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan, fasilitas, peralatan, dan SDM dan sistem pendukung dalam tim. Karena sifatnya operation ya, bertanggung jawab terhadap semua operasional perusahaan. Tugas CEO memastikan bahwa divisi lain memiliki semua yang dibutuhkan, menjadi mentor atau pelatih, dan menjadi orang yang memiliki kepercayaan bagi karyawan divisi lainnya. COO juga bisa menjadi pengganti sementara ketika CEO tidak di tempat, mengeksekusi strategi, menjadi agen perubahan, dan komunikator antara atasan dengan bawahan. Tugasnya mengatur aset, fasilitas, surplus, dan SDM menjadi jembatan antara karyawan dengan CEO. Ya, sesuai namanya, operating berarti bertanggung jawab terhadap semua operasional perusahaan. Ya. Chief Sales Officer (CSO) bertanggung jawab untuk divisi penjualan, membuat lebih banyak deal, kesepakatan, penjualan, dan kepuasan pelanggan sehingga untuk mengeksekusi segala bentuk yang sudah diciptakan oleh bagian marketing. Ya, ini berarti CSO ini atau sales kelanjutan dari tim marketingnya ya. CSO harus bisa membuat hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan lama sehingga mereka lebih loyal kepada perusahaan. Tugas utama CSO merancang strategi penjualan bersama CMO, Chief Marketing Officer, guna menghasilkan keuntungan, memahami kebutuhan konsumen, dan mengembangkan nilai tambah dari sisi konsumen yang lebih menarik. Ya, jadi kalau sales adalah kaitannya dengan masalah penjualan, ya, penjualan produk, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, ya, membuat kesepakatan-kesepakatan, ya, menjaga kepuasan pelanggan, ya, menjaga loyalitas pelanggan, itu timnya dari CSO, Chief Sales Officer. Selanjutnya adalah Chief Marketing Officer, bertugas sebagai pengatur strategi marketing perusahaan. Nah, ini lebih kepada bisnis yang lebih besarnya nih. Kalau tadi sales kan bisa ke secara individu ya, person to person gitu ya. Nah, ini lebih kepada channel suara pelanggan. Biasanya dalam perusahaan itu ada namanya B2B, business to business. Jadi mungkin ini pelanggan yang dalam jumlah besar, bisa pelanggan dalam bentuk perusahaan ya, sehingga perlu di maintenance si perusahaan ya, bukan orang per orang gitu ya. Nah, biasanya itu dihandle oleh bagian marketing kalau yang business to business ya, yang channelnya lebih besar. Jadi mengetahui channel suara pelanggan, dituntut untuk mengetahui dan memahami pelanggan, apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, dan menentukan strategi yang pas dalam pemasaran, baik produk maupun perusahaan. CMO terdiri dari kehumasan, divisi riset pasar, dan pencitraan. Tanggung jawabnya adalah melakukan kampanye kehumasan, riset pasar, dan melakukan strategi pemasaran yang cocok. Jadi, Chief Marketing Officer ini cakupannya lebih luas dari sales tadi ya. Karena dia harus bisa mengontrol pasar untuk nanti si salesnya bisa berjualan ya. Strategi marketing secara umum, strategi marketing perusahaannya, channel-channelnya dari pelanggan ya, dan dia juga bisa menghandle juga yang tadi terkait yang customer yang big customer dalam arti company ya, business to business jadinya. Dalam arti customer-nya itu berarti customer dalam bentuk perusahaan. Itu bisa dia handle sama bagian marketing. Kalau yang individu bisa atau yang retail bisa dihandle oleh sales. Seperti itu pembagiannya biasanya. Dan marketing juga ini termasuk melakukan riset pasar juga ya, karena terkait mengontrol keadaan pasar gitu, dan membantu dalam humas maupun menciptakan brand, pencitraan brand dari satu perusahaan tersebut supaya bagaimana masyarakat mengenal perusahaan ini dengan ciri khas tertentu, dan itu punya ikonnya, punya ada apa ya, biasa dikenal dengan nama atau merek mungkin, atau logo atau gambar tertentu dari perusahaan tersebut. Nah, apakah semua bagian diperlukan? Ini bergantung dari tipe dan tahapan perusahaan itu sendiri gitu ya. Jika masih di awal,
Tentunya pada saat pendirian pastinya tidak harus langsung terbentuk 6 bagian tadi ya, 6 chief tadi. Semuanya masih dalam bentuk satu lingkaran utuh. Artinya semuanya biasanya masih dipegang oleh satu orang yaitu sebagai CEO-nya ya. Jika startup sudah tahap menengah seperti sudah mulai mendapatkan kepercayaan, ada investasi sehingga butuh SDM yang lebih dan spesifikasi job desk yang seragam dan spesifik, baru mulai ditambahkan bagian-bagian tadi ya, sesuai kebutuhan juga di bagian salesnya, bagian marketing ya, bagian operation sudah mulai disesuaikan, dilihat kondisi tubuh di perusahaan dan juga kondisi pasarnya juga. Jika sudah ada investor, maka akan terdapat board of director atau dewan direksi ya, yang mulai akhirnya terbentuk tadi 6 chief tadi ya, idealnya ketika sudah mulai berkembang, sudah mulai besar. Nah, ini sedikit gambaran 30 startup teknologi di Indonesia ya. Ternyata peringkat pertamanya masih diisi Gojek, kedua Tokopedia, ketiga Traveloka ya. Beberapa pasti kita sudah familiar ya, beberapa juga ada yang kita anggap apa ya, perusahaan apa ya, kita masih wajar aja karena semakin banyak yang startup, akhirnya kita juga yang tadinya cuma satu dua kita kenal gitu ya. Ketika semakin banyak ya kita nggak belum semuanya kenal, ditambah lagi ya tadi kan startup mulai mulai booming itu biasanya kan ketika dia masuk usia pertumbuhan perusahaannya umur 3 tahun ke atas gitu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kita memang belum familiar. Nah, ini pendiri-pendiri startup ya, Nadiem Makarim dengan Gojeknya ya, ada Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Ini empat CEO unicorn di Indonesia. Oke, ini pengantar pengertian dari bisnis startup itu sendiri. Baik, demikian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita amalkan baik untuk kita pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kekurangan atau ada kesalahan. Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita saling mendoakan agar kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabil hidayah wa taufik ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.